Semangat pagi luar biasa. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan Division 2 dan General 2 PT Penta Kolombo yang saya banggakan. Kita kali ini akan membahas tentang manajemen risiko di PT PN4, lebih khusus lagi terkait dengan risiko legalitas aset perusahaan. Ini penting karena sudah menjadi permasalahan di banyak kebun tentang legalitas aset perusahaan yang baru-baru ini terjadi di beberapa lokasi. Latar belakangnya adalah adanya fenomena peningkatan sengketa lahan di beberapa perusahaan perkebunan. Yang kedua, terdapat kelemahan terkait aspek legalitas aset yang berdampak pada kelemahan kedudukan hukum perusahaan perkebunan dalam suatu perkara. Yang ketiga, munculnya penyerbukan tanah yang secara hukum dikuasai oleh perusahaan. Yang keempat, hilangnya hak atas tanah karena perubahan perundang-undangan. Dan yang terakhir adanya penjarahan atas hasil produksi perkebunan. Nah, apa urgensi pengelolaan aset berbasis risiko ini? Yaitu pengelolaan aset yang merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan itu harus dikelola dengan baik, sehingga resiko yang ditimbulkan dan berdampak pada aspek keuangan, operasional, hukum maupun reputasi perusahaan dan lain-lain itu bisa kita minimalkan dan bisa kita tanggulangi. Tujuannya adalah yang pertama melindungi nilai aset, yaitu meminimalkan potensi kehilangan kerusakan atau penurunan nilai aset perusahaan. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap organisasi, di mana kita sebagai insan PT PN4 harus memastikan seluruh aset dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, standar perusahaan dan prinsip GCG. Ini juga berkaitan dengan prinsip dan kriteria RSPO, ISPO maupun sertifikasi yang lain. Yang ketiga adalah menjamin kepatuhan terhadap regulasi, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan aset serta mengurangi biaya akibat risiko yang dapat dihindari. Yang keempat, mendukung keberlangsungan operasional, yaitu menjamin ketersediaan aset yang mendukung kelancaran proses bisnis dalam mencapai target perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, di mana menyediakan informasi risiko sebagai dasar dalam perencanaan investasi pemeliharaan, pengembangan dan penghapusan aset, serta yang keenam, menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam siklus hidup aset untuk meningkatkan nilai aset dalam jangka panjang. Nah, ini adalah diagram bagaimana 8 jenis risiko atas pengelolaan aset PT PN4 itu dipetakan. Yang pertama adalah ada risiko hukum, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko keuangan, yang keempat ada risiko kepatuhan, yang kelima ada risiko reputasi, yang keenam adalah risiko strategis, yang ketujuh risiko lingkungan dan sosial, dan yang kedelapan adalah risiko keamanan dan kehilangan. Jadi setiap aset yang ada di PT PN4 ini sudah dipetakan resikonya terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dari 8 aspek ini. Suatu masalah dapat masuk ke beberapa aspek sehingga sudah kita bisa petakan dan kita identifikasi kira-kira apa penyelesaian yang bisa kita laksanakan sebelum masalah itu besar. Oke, cukup jelas? Oke, terima kasih. Saya rasa sampai di sini kita lanjutkan sesi selanjutnya.